Pikir tepat sekali bahwa kinerja neraca dagang yang mencatatkan surplus selama 20 bulan berturut-turut ini juga dipengaruhi oleh commodity boom ya, tren harga komoditas. Sebagian besar harga komoditas ekspor, CPO, batu bara, dan juga karet alam ini trennya meningkat mengikuti harga minyak mentah dunia. Dan selain itu juga kalau kita lihat secara keseluruhan, berbeda dengan temanya di 2020, di mana baik ekspor dan juga impornya mengalami kontraksi, tapi kontraksi impornya lebih tinggi lebih besar dibandingkan kontraksi di ekspornya. Tapi di 2021 yang lalu impor sebenarnya sudah mulai menunjukkan tren yang meningkat ya, tapi ekspornya masih tetap tumbuh, dan itu saya pikir dipengaruhi juga oleh tadi bukan hanya harga komoditas tapi juga perbaikan dari volume perdagangan global ya, seiring dengan sebagian negara sudah menunjukkan tren yang cukup positif untuk aktivitas ekonominya. Berarti bisa dikatakan tren dari surplusnya neraca dagang ini juga masih bisa terlihat mungkin di bulan ke depan pun juga masih akan sama ya. Kalau misalnya memang salah satu pengaruhnya adalah dari commodity boom. Anda melihatnya seperti apa nih kalau kita preview ke depan nih Mas Yosua? Iya, saya pikir memang kan karena kalau kita ngomongin kinerja ekspor itu ya dua sisi ya, ada faktor dari volumenya dan kedua adalah faktor dari harganya. Saya pikir dari sisi harganya ini masih akan tetap tinggi ya, meskipun memang kalau kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu sempat harga batu bara sudah kembali turun, tapi karena ada kebijakan dari pemerintah Indonesia khususnya, justru malah harga batu bara kembali lagi naik di atas $200 per metric ton gitu. Jadi artinya untuk komponen harga ini masih akan tetap bertahan setidaknya sampai dengan first half tahun ini, semester 1 tahun ini, unless kalau misalkan ada update dari The Fed ya, sehingga dolarnya menguat dan pada akhirnya penguatan dolar ini akhirnya agak membatasi penguatan dari harga komoditas, tentunya itu akan bisa mempengaruhi kinerja ekspor. Tapi saya pikir sampai dengan first half tahun ini harga komoditas ekspor batu bara dan juga CPO ini masih akan tetap bertahan di level yang tinggi. Sesignifikan apa pengaruhnya? Karena kalau kita lihat kan ada larangan nih batubara di bulan Januari untuk melakukan ekspor ya, ekspor batubara di bulan Januari. Sementara kalau kita lihat di Desember kontribusi ekspor tambang saja mencapai 3,8 miliar US dollar. Kalaupun ada pengaruh akan jauh atau tidak akan terlalu berbeda jauh, Mas Joshua? Ya, saya pikir memang ini cukup signifikan ya, karena pelarangan ekspor batu bara ini kan juga kita tahu bahwa komponen ekspor batu bara itu kurang lebih sekitar 20% dari total ekspor tiap bulannya gitu ya. Bayangkan saja meskipun memang pemerintah sudah mulai agak melonggarkan khususnya kepada penyuplai batu bara yang sudah DMO-nya sudah 100% di tahun lalu, itu mungkin sudah mulai agak sedikit pelonggaran, tapi ini belum akan membantu. Jadi memang kondisinya apakah neraca dagang di bulan Januari ini kembali surplus, itu tentunya akan sangat dipengaruhi juga oleh kinerja dari impornya. Ya. Tapi kalau misalkan kinerja impornya nggak jauh berbeda dibandingkan dengan kinerja impor di bulan Desember yang lalu, memang kita perkirakan ini akan bisa berpotensi mengalami defisit ya untuk pertama kalinya sejak setelah 20 bulan berturut-turut mengalami surplus neraca perdagangan, karena sesignifikan itu memang betul bahwa harga ataupun kinerja ekspor batubara ini tadi berkontribusi sekitar 20% dari total ekspor Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.